Halo, saya Ivan Lanin. Saya sudah 2 kali mengikuti acara Polyglot Indonesia. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat karena setiap acara yang diadakan oleh Polyglot Indonesia selalu menyediakan satu tema khusus. Lalu kemudian setelah itu ada meja-meja yang diatur agar tiap bahasa memiliki mendapat kesempatan untuk mempraktikkan kemampuan berbahasanya. Slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing itu sebenarnya bukan saya yang buat, itu dibuat oleh Badan Bahasa. Kita sebagai orang Indonesia beruntung karena kita terlahir sebagai triglot, artinya orang yang menguasai paling tidak 3 bahasa. Saat kita lahir, kita menguasai bahasa ibu kita, bahasa daerah, umumnya sesuai dengan asal orang tua kita. Lalu kemudian saat di sekolah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa pengantar pendidikan. Lalu kemudian kita juga umumnya sekolah-sekolah itu mengajarkan bahasa asing karena bahasa asing itu kita gunakan untuk pergaulan di dunia. Nah, urutan itu juga bukan tanpa makna. Jadi yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional, tapi bukan berarti bahwa kita membabi buta dalam semua kegiatan kita gunakan bahasa Indonesia. Saat kita berbicara di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman, itu kita sangat bisa sekali menggunakan bahasa daerah. Karena penggunaan bahasa daerah itu biasanya lebih mengakrabkan orang. Lalu kemudian terakhir, bahasa asing juga tidak boleh kita lupakan untuk dikuasai. Karena kalau sebaliknya, kita yang malah dikuasai oleh bangsa asing. Bahasa daerah penting untuk dilestarikan karena seiring dengan perkembangan waktu, banyak anak Indonesia yang lahir dari pasangan yang campuran. Contohnya istri saya dan saya. Istri saya orang Jawa, saya orang Minang. Pada akhirnya anak saya lahir di Jakarta, dia tidak menguasai bahasa daerah manapun. Nah, kenapa bahasa daerah penting? Itu adalah karena bahasa daerah itu menunjukkan identitas. Nelson Mandela pernah bilang dalam bahasa Inggris ya, when you talk to a man with the language he understands, it goes to his brain. When you talk to a man with his language, it goes to his heart. Jadi saat kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa yang dia pahami, itu masuk ke benaknya, artinya itu masuk logikanya. Tapi saat kamu bicara dengan bahasanya, itu akan masuk ke dalam hatinya, jauh lebih dalam. Tantangan untuk berbahasa daerah yang paling utama karena nggak ada yang pakai ya, dan kita sehari-hari di jalan, di sekolah, di kantor, kita bicara umumnya dengan bahasa Indonesia. Jadi ada orang-orang yang bilang bahasa Indonesia itu sangat mengancam bahasa daerah. Menurut saya betul sekali. Sama halnya dengan bahasa Inggris mengancam bahasa Indonesia. Banyak orang yang berpikir, kok ini yang digunakan internasional adalah bahasa Inggris. Ya sudah, saya belajar bahasa Inggris saja, buat apa saya belajar lagi bahasa Indonesia? Nasib yang sama diperoleh oleh bahasa daerah, karena orang-orang berpikir, udah kita bahasa Indonesia aja, buat apa belajar bahasa daerah? Nah, itu yang menjadi ancaman. Jadi, kalau menurut saya, mungkin yang perlu ditekankan itu adalah ketiga bahasa ini, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, itu memiliki peran masing-masing. Bukan berarti salah satu harus dianakmaskan. Semuanya memiliki posisi sendiri dan semuanya itu juga harus dipelajari. Keunggulan menjadi polyglot itu adalah kemampuan untuk berpikir dari berbagai aspek. Bahasa menunjukkan budaya. Jadi saat kita menguasai lebih dari satu bahasa, budaya yang kita kuasai itu juga lebih dari satu. Dengan demikian pandangan kita, wawasan kita jauh lebih luas. Anak muda Indonesia yang terpapar dengan bahasa asing dalam saat dia mempelajari sesuatu, lalu kemudian juga sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, yang mesti ditekankan adalah ya tadi yang saya sampaikan, bahwa ketiga bahasa itu penting untuk dikuasai. Lalu kemudian ketiga bahasa itu memiliki peranan sendiri-sendiri dan harus ada suatu kesadaran penuh untuk berusaha mempraktikkan masing-masing pada tempatnya. Satu hal yang menurut saya harus dibiasakan adalah tidak mencampur
lebih dari satu bahasa dalam satu kalimat. Kemampuan orang untuk mengucapkan satu kalimat dalam satu bahasa itu menunjukkan keteraturan berpikir. Karena kalau tidak, ya kita spontan aja. Misalnya, Pak, meetingnya di cancel. Itu lazim banget kan kita ngomong kan. Memang sulit sekali. Saya mesti mengakui juga waktu pertama kali saya memaksakan diri untuk berdisiplin bahasa Indonesia, susah gitu untuk memaksakan diri seperti itu. Karena udah kebiasaan, lalu kadang-kadang karena proses ngomong itu berlangsung dengan cepat, kita tidak sempat untuk berpikir kosakata mana yang tepat. Jadi itu latihan juga buat otak. Tahun ini adalah tahun internasional untuk bahasa pribumi atau International Year of Indigenous Language dari UNESCO. Jadi dalam rangka memperingati tahun tersebut, Polyglot Indonesia mengadakan serangkaian acara Lang-Lang Buana yang pada setiap acaranya itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan satu bahasa daerah tertentu. Oleh karena itu, ikutilah akun Instagram Polyglot Indonesia dan ikuti juga acara-acara Lang-Lang Buana dan juga Around the World yang akan membahas suatu bahasa daerah atau bahasa internasional yang ada di